Ya, dicatat. Lengkaunya. Nanti bisnya Kiai Kanjeng pulang kok tidak ada bungkusan lengko, berarti panitianya memang tidak tahu diri. Enggak. Oke, berarti syukur macam-macam. Setiap orang punya kecenderungan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek, betul enggak? Ada yang mukanya bulat, ada yang lonjong, ada yang hidungnya mancung. Itu syukur enggak? Syukur. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, betul enggak? Itu semua syukur, enggak hanya suku-suku. Macam-macam. Ada yang pas pilpres nyoblos Jokowi, ada yang nyoblos Prabowo. Itu syukur. Dan semua perbedaan yang lain, ada yang apalagi, pokoknya macam-macam. Terus qabail, kumpulan-kumpulan, kelompok-kelompok. Ada yang ikut Nasdem, ada yang ikut Gerindra, ada yang ikut. Monggo, tidak ada masalah. Di sini tidak ada masalah. Siapapun engkau, bahkan jin ke sini tidak ada masalah. Tapi taat kepada kebersamaan kita di sini untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Setan ke sini, kalau kamu jahat, kamu kobong sendiri menguap ke langit. Gitu ya. Kecuali kamu sembunyi di dalam hatinya manusia yang ada di sini, gitu ya. Oke, itu namanya qabail. Qabilah, min qabilah. Qabilah itu rombongan. Rombongan, iya. Ada rombongan apalagi di sini? Rombongan. Jadi pokoknya macam-macam ya, syuban wa qabail. Karena sekarang ini yang di depan juga bermacam-macam ini. Ya, saya mohon panitia melakukan dua hal dengan permohonan dengan segala kerendahan. Satu, memperkenalkan bapak-bapak. Nomor dua, mengungkapkan intisari dari asal-usul kenapa menyelenggarakan acara ini. Itu, dan kira-kira apa yang diharapkan dari saya. Syukur ditambahi, kok saya yang diharapkan. Wong saya bukan pemimpin Indonesia, bukan pemimpin Islam, bukan apa-apamu, aku mek kancani jomblo-jomblo, wal preman-preman, wal gendo-gendo. Dan gitu. Apa yang lebih tinggi dari cinta, wahai anakku yang berumur 16 tahun? Adakah yang lebih tinggi dari cinta? Apa? Udah, kue sih 16 tahun baru ngerti cinta. Oke. Bapak, apa yang lebih tinggi dari cinta? Apa kira-kira Pak? Yang lebih tinggi dari cinta? Kangen itu aplikasi dari cinta. Orang kangen pasti karena cinta. Cuman di atas cinta apa? Misalnya gini, ada kaya. Kaya letaknya di mana cari? Ada pandai, ada kuat, ada kuasa, ada baik, ada cinta. Yang paling tinggi mana? Pak Muzamil, saya minta 2 ayat. Kenapa Allah nyuruh kita ikut Muhammad? Karena Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu semua memang cinta kepada Allah, ikutilah aku Muhammad. Nah, jadi cinta itu yang tertinggi. Jadi kita ini kumpul di sini karena kita mengikut Rasulullah. Dan kita mengikuti Rasulullah urusannya cuma satu, cinta. Bodoh enggak apa-apa, miskin enggak apa-apa, tapi cinta. Allah mengatakan eksplisit loh, terang-terangan loh, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, akibatnya yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Kalau engkau mencintai Allah, Allah pasti mencintai kalian. Bahkan ada hadis suci, kalau engkau melangkah selangkah kepadamu, aku berjalan sedepa kepadamu. Kalau engkau melangkah sedepa, aku berjalan kepadamu sepenggalah. Kita teruskan. Kalau engkau wahai manusia berjalan kepadaku, Allah mengatakan aku berlari kepadamu. Nah, gitu kan? Kalau engkau memberiku cinta 1 cc, Allah memberi 1000 cc. Betul nggak? Cc gua apa? Cinta ada ukurannya enggak? Cinta ada ukurannya enggak? Kalau air apa? Kalau panjang jarak, jalan raya tol, kilometer. Kalau panas, suhu, derajat. Kalau cinta, maka cinta itu rohani. Maka cinta itu sesuatu yang paling penting di dalam dirimu. Aku tanya sama kamu, siapa jenengmu? Abi? Iya, Abi. Kalau kedua kakimu dipotong, masih Abi bukan? Kalau kedua tanganmu dipotong, masih Abi atau bukan?
Kalau engkau dipotong kepalamu masih Abi bukan? Yang mana Abi sebenarnya? Wong kepalamu tidak ada aja masih Abi kok. Ketika engkau dikubur, kelak meninggal, siapa yang dikubur? Jadi masih ada enggak Abi? Loh, ayo ragu-ragu yang tadi bilang enggak ada, begitu sana bilang masih, terus melu masih. Jangan gampang terseret. Yang 16 dikubur, tahun, maklum. enggak apa-apa 16 tahun. Kiai Kanjeng dulu 16 tahun sih. Masih kakean, nekeran, jumpitan gitu ya. Ya, enggak apa-apa. Jadi orang yang meninggal itu masih ada apa tidak ada? Oh, namanya saya ada. Jadi misalnya Abi begitu meninggal tidak ada Abi. Oke. Terus malaikat mungkar nakir datengin siapa? Abi. Loh, ada enggak Abi? Tadi katanya yang enggak ada, Pak. Loh, malaikat mungkar nakir urusan sama siapa Bapak? Loh, katanya enggak ada Abi, yang ada kuburannya. Nanti Bapak ternyata ketika dikubur sudah enggak ada. Terus malaikat datang ke saya, mana itu Bapakku enggak ada. Jadi aku tanya, ketika mati kamu masih ada enggak? Kan mau masuk surga. Jarak antara sekarang sampai surga kira-kira berapa ratus tahun? Selama ratusan tahun itu masih ada enggak kamu? Jadi orang yang mati masih ada enggak? Atau saya tegaskan, Rasulullah sudah mati? Oke, secara jasmania sudah, tapi masih ada enggak beliau? Jadi siapakah Rasulullah? Bukan badannya, bukan tangannya, bukan kepalanya, tapi jiwanya, betul enggak? Jelas ya? Jadi masih ada enggak Bapak? Ketika sampai nanti dikubur, saya doakan 300 tahun lagi, bis. Masih ada? Kalau enggak ada, mungkar nakir kecelik. Hancur nang derek gitu kan. Gitu kan. Jadi ya, masih ada enggak? Ada. Jadi mati itu tidak membuat Anda dari ada menjadi tidak ada. Ini harus jelas pemahaman kita. Kalau Anda pikir mati tidak ada, setelah mati itu tidak ada, Anda berlaku seperti globalisasi ini, dipikirnya tidak ada akhirat. Bahkan ketua parpol terbesar di Indonesia mengatakan akhirat itu khayalan. Betul enggak? Betul enggak? Terus orang tanya, Cak, bilangnya khayal enggak apa-apa karena dia enggak tahu. Jadi insya Allah dia enggak kafir. Wong enggak tahu kok. Ya toh? Nanti Anda, kamu kok enggak sholat? Loh, harus sholat toh. Waduh, enggak tahu saya gitu. Jawabnya itu nanti ya. Nanti ya. Ya, nanti kamu di akhirat, kamu kok enggak sholat? Waduh, loh, harus sholat toh. Gitu kan? Terus, waduh, enggak tahu saya gitu. Terus bebas, enggak, tempiling dapurmu tahu ya. Siapa bilang kamu enggak tahu? Ya, hati-hati ya kamu ya. Oke. Ayat yang kedua, Pak. Ada lagi, Pak. Yang wa may yarju liqa rabbi faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan jangan menyekutukan dia kepada siapapun. Di situ ada kata-kata barang siapa yang ingin bertemu. Orang beramal soleh, bersedekah, bekerja dengan benar, bertani, kerja di kantor, ngojek, ngegrab, maklaran, dodol bakmi, dok, keliling bawa gerobak, apapun saja amal soleh itu, alasannya apa? Alasannya ya Allah pasti, tapi kenapa? Allah ingin ada apa karena dengan rindu Allah? Ingin bertemu dengan Allah. Wa man kana yarju liqa barang siapa mendambakan, mengharapkan untuk bertemu denganku. Saya tanya, aku tahu sing 18 ya. Kenapa seseorang ingin bertemu dengan seseorang yang lainnya? Karena kangen, betul enggak? Kenapa seseorang merasakan kangen? Karena cinta. Jadi orang beramal soleh, urusannya apa? Cinta. Kalau kamu beramal soleh tidak karena cinta, rugi sendiri kamu. Makanya gini ini nomor satu cinta. Kalau saya tidak cinta sama Anda, ngapain saya ke sini? Ya, tetapi Rasulullah mengatakan, makanlah ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang.
Nah malam ini kita tentukan kenyangnya jam berapa kan gitu. Kita harus sebelum kenyang sudah berhenti kata Rasulullah. Ayo. Nggak usah bantah-bantahan sama saya, mesti kalah kan. Nggak apa, oke. Itu ya Pak ya, itu ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Jadi anak-anakku sekalian gini, sekarang saya tanya, ini Cirebon ya. Cirebon itu berapa kabupaten? Itu kabupaten. Losarinya kecamatan. Oke. Saya tanya, Cirebon itu Sunda apa Jawa? Nah. Cirebon, ada yang jawab Jawa, ada yang jawab Sunda, ada yang jawab. Nah, Cirebon berarti adalah syu'uban, wakobail, ada Sundanya, ada Jawanya, terus ada yang Cirebon, benar-benar Cirebon. Begitu orang Sunda ke Cirebon, dia Cirebon, betul enggak? Begitu orang Jawa ke Cirebon, dia Cirebon. Itu bedanya di luar negeri sama di dalam negeri. Kalau di luar negeri, kalau orang itu ada di perbatasan, misalnya Belgia sama Belanda, yang di tengah-tengah antara Belgia dan Belanda itu dia tidak punya kepribadian, tidak punya eksistensi. Karena yang punya eksistensi hanya Belgia sama Belanda, hanya Sunda sama Jawa. Tapi Cirebon tidak. Saya mengenal Cirebon awalnya dari tari. Jadi tari tradisional Cirebon itu tidak kalah sama sekali dari tari Jawa maupun tari Sunda. Padahal biasanya tanggung itu ya, tanggung ya, enggak Jawa, enggak Sunda, biasanya enggak punya karya. Di mana-mana begitu. Jadi misalnya Banyuwangi, ya Bali, ya Jawa, atau tidak Bali, ya tidak Jawa. Tapi tari Banyuwangi, tari Osing, itu sama sekali tidak kalah dengan tari Jawa maupun tari Bali. Jadi di Indonesia ini fadilah Allah luar biasa. Orang yang seharusnya tidak punya kepribadian justru menciptakan kepribadian yang baru. Orang yang tidak jelas Jawa atau Sunda menciptakan aku Cirebon. Betul enggak? Jelas sekarang ya? Oke, sekarang saya minta contoh lagu tradisional Cirebon satu aja. Hah? Joni, Imam, tolong. Bapak, kita jangan sampai lupa keluar diri. Boleh nggak kita mundur satu langkah? Bapak, mundur satu langkah supaya depannya. Mas Doni, Mas Imam, ya bismillah, ya, oke, ini dimundur ke Imam. Ini kacangnya disak wae apa. Aku sengaja belum akan memberikan ini kepada kalian, karena kemuliaan terletak di dalam rindu. Kalau engkau melihat ini dan aduh enaknya gedangnya, terus tidak tercapai, maka Anda dapat kemuliaan dari Allah. Tapi kalau saya kasih langsung, Anda menjadi monyet. Semakin Anda lama merindukan sesuatu dan semakin lama tidak tercapai, semakin tinggi kesabaran Anda, semakin mulia kepribadian Anda. Betul enggak? Kalau perlu tidak akan pernah saya kasih kepada Anda sampai Anda pulang nanti sehingga kemuliaanmu sempurna. Muter lagi. Gembira ya? Gembira, semua harus bikin gembira. Dapat pisang gembira, tidak dapat pisang, ada juga kegembiraannya. Justru puasa itu ya gembira, hari raya juga gembira. Maka temukanlah kegembiraan di dalam keadaan apapun saja. Karena Allah menciptakan kalian untuk menggembirakan kalian semua. Jelas ya?